Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saripullah dengan NIM 2305 1450 254. Di sini, pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek Artificial Intelligence yang berjudul Prediksi Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu Menggunakan Algoritma Random Forest dengan 30 data real mahasiswa. Sebelumnya, di sini saya sudah mengupload 30 data real mahasiswa. Dan di dataset terdapat atribut NIM, tahun masuk, semester, IPK, jumlah MK gagal, SKS lulus, status skripsi, jumlah bimbingan, bekerja, organisasi, kehadiran, lama ACC, dan cuti akademik. Lanjut kembali ke codingan yang pertama. Di sini masuk ke Charles Import Library. Pada tahap pertama, saya melakukan import library yang diperlukan, yaitu library Pandas yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian NumPy digunakan untuk mengelola operasi numerik. Kemudian Matplotlib dan Sherborne digunakan untuk membuat visualisasi data. Kemudian Scikit-learn digunakan sebagai library machine learning, khususnya algoritma random forest yang digunakan dalam proses prediksi kelulusan mahasiswa. Lanjut ke Charles membaca dataset. Pada tahap ini saya membaca dataset mahasiswa yang telah disiapkan. Dari dataset berisi berbagai informasi yang seperti dalam dataset tadi, IPK, jumlah mata kuliah gagal, jumlah SKS, lulus sampai ke cuti akademik. Lalu kemudian lanjut ke informasi dataset. Saya melakukan eksplorasi data untuk melihat pada tahap ini saya memeriksa jumlah baris dan kolom yang tersedia, tipe data masing-masing atribut, serta memastikan apakah missing value atau data kosong pada cell missing value. Pemeriksaan ini penting karena kualitas data sangat mempengaruhi hasil model machine learning yang akan kita bangun. Kemudian lanjut ke transformasi status skripsi. Pada tahap ini dilakukan transformasi data status skripsi dari nilai numerik yang sebelumnya berupa angka diubah menjadi kategori yang lebih mudah dipahami, seperti huruf yaitu belum ambil judul, judul ACC, seminar proposal, hasil seminar hasil sidang dan sidang. Transform ini bertujuan agar data lebih mudah dianalisis dan dipahami serta visualisasi maupun evaluasi. Selanjutnya kita lanjut ke transformasi data yang mengubah data dari numerik ke data ya dan tidak. Di sini menjelaskan konversi berapa atribut biner seperti bekerja, organisasi, dan cuti akademik dari nilai 1 dan 0 diubah menjadi ya dan tidak, agar informasi menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Kemudian lanjut ke di sini membuat fitur progres skripsi. Pada tahap ini, saya membuat fitur baru yaitu progres skripsi. Semakin tinggi tahapan skripsi mahasiswa, maka semakin besar nilai progres skripsinya. Sebagai contoh, mahasiswa yang sudah sidang memiliki progres lebih tinggi lebih tinggi dibanding mahasiswa yang baru mengambil judul. Fitur ini digunakan karena proses penyelesaian skripsi merupakan salah satu indikator penting dalam kelulusan mahasiswa. Kemudian lanjut di sini menentukan target kelulusan tepat waktu dengan on time. Di sini target diprediksi yaitu status kelulusan dan tepat waktu mahasiswa yang dikategorikan tepat waktu apabila memenuhi beberapa syarat seperti IPK minimal 3,0, jumlah mata kuliah gagal maksimal 2, SKS lulus minimal 110, kehadiran minimal 80%,
progres skripsi minimal seminar proposal, jumlah bimbingan minimal 5 kali, serta tidak pernah mengambil cuti akademik. Jika seluruh syarat itu terpenuhi, maka mahasiswa dari label ya atau lulus tepat waktu. Jika tidak, maka diberi label tidak. Selanjutnya kita akan menentukan tahun lulus. Nah, setelah menentukan status tepat waktu, saya akan menambahkan atribut tahun lulus. Mahasiswa yang diprediksi lulus tepat waktu diberikan tahun kelulusan dari semester 6, maka tahun kelulusannya itu pada tahun 2027. Sedangkan mahasiswa yang tidak tepat waktu diberikan tahun kelulusan secara acak antara 2028 sampai 2029. Kemudian lanjut ke kita menampilkan visualisasi on time, menampilkan jumlah mahasiswa. Pada bagian ini, sistem menghitung jumlah mahasiswa yang diperkirakan itu lulus tepat waktu dengan jumlah mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu. Informasi ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi keseluruhan mahasiswa pada dataset. Kemudian juga di sini kita menampilkan visualisasi kelulusan. Visualisasi distribusi IPK ini menunjukkan distribusi mahasiswa yang berdasarkan status kelulusan tepat waktu dari eh, dari grafik histogram ini digunakan untuk melihat persebaran nilai IPK mahasiswa melalui grafik seperti mahasiswa memiliki IPK tinggi, sedang atau rendah. Setelah itu kita lanjut ke encoding data. Karena algoritma random forest hanya dapat memproses data numerik, maka data kategorikal seperti ya, tidak, atau status skripsi harus dirubah kembali menjadi angka menggunakan label encoder. Kemudian lanjut ke analisis korelasi data. Pada tahap ini saya membuat heat map korelasi untuk melihat hubungan antara variabel. Melalui visualisasi ini, kita dapat mengetahui faktor mana yang memiliki hubungan kuat terhadap kelulusan mahasiswa. Kemudian juga di sini saya membuat fitur dan target. Di sini saya memisahkan data menjadi fitur dan target. Fitur merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan prediksi, sedangkan target adalah status kelulusan tepat waktu yang akan diprediksi oleh model. Kemudian lanjut ke split data. Data di sini ada data training dan data testing. Dataset ini kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model dan 20% digunakan untuk menguji performa model ini. Dari data training 24, data testing ada 6. Kemudian di sini kita lanjut membuat algoritma atau model random forest classifier. Pada tahap ini, random forest bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan atau decision tree dan kemudian membangun hasil untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Kemudian kita lanjut ke proses prediksi. Setelah model yang selesai dilatih tadi, dilakukan proses prediksi terhadap data testing. Hasil prediksi ini nantinya akan dibandingkan dengan data sebenarnya untuk mengukur tingkat akurasi model ini. Kemudian kita masuk ke akurasi atau evaluasi akurasi. Akurasi ini menunjukkan berapa banyak prediksi yang berhasil dilakukan dengan benar oleh model dibandingkan seluruh data pengujian. Akurasi model di sini mendeteksi 100%. Kemudian kita lanjut ke confusion metric. Melalui confusion metric, kita dapat mengetahui jumlah prediksi yang benar merupakan prediksi yang salah sehingga evaluasi model lebih jelas. Di sini contoh confusion metric. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke classification report. Setelah akurasi tadi, saya juga masuk ke
Classification Report. Laporan ini menampilkan nilai precision recall dan F1 score yang memberikan gambaran lebih lengkap mengenai performa model dalam melakukan klasifikasi. Kemudian kita lanjut lagi ke fitur importance. Pada tahap ini saya menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan. Fitur importance ini menunjukkan variabel yang mana yang paling sering digunakan oleh random forest dan mengambil keputusan prediksi. Di sini faktor yang paling berpengaruh yaitu SK, SKS lulus, jumlah MK gagal, kehadiran, jumlah bimbingan, IPK, status skripsi bekerja, dan progres skripsi. Titik akademik, organisasi, lama judul, dan tahun sampai tahun masuk itu ialah SKS lulus yang paling berpengaruh. Selanjutnya di sini kita menampilkan visualisasi fitur importance. Grafik ini memperhatikan urutan faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu SKS lulus. Kemudian di sini pada jumlah mahasiswa kita dapat melihat seluruh jumlah mahasiswa yang mana yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Mengambil dari yang tepat waktu mengambil dari on time, dan yang tidak tepat waktu juga mengambil dari on time yang tidak. Kemudian di sini ditampilkan jumlah mahasiswa tepat waktu ada 19, jumlah mahasiswa tidak tepat waktu itu ada 11. Kemudian kita masuk ke untuk menampilkan mahasiswa yang berisiko. Pada bagian sistem ini menampilkan daftar mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu. Data ini dapat digunakan dapat digunakan oleh dosen pembimbing maupun program studi untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih awal. Nah, data yang kita nilai yang tidak tepat waktu ini dapat dilihat dari contoh dengan NIM 50217 tahun masuk di ajaran tahun 2023 dengan semester 6 IPK-nya seperti yang tadi kan IPK minimal di atas 3. Di sini IPK-nya di bawah 3 dan jumlah MK gagal di sini 5, SKS lulus 100 dan 100 skripsi belum ambil judul, jumlah bimbingan pastinya 0, melakukan pekerjaan, mengikuti organisasi, kehadirannya hanya 60% dan tadi minimal kehadirannya 80% yang sudah kita buat. Lama ACC judul 0 karena belum mengambil. Kemudian ia melakukan cuti akademik dan progres skripsinya hanya dinilai 1 dan dinilai tidak on time, maka prediksi tahun kelulusannya itu ialah pada tahun 2028. Dan sini juga ada hampir sama dengan yang tahun lulus 2000 yang diprediksi tahun 2029. Belum mengambil SKS lulusnya hanya sedikit, jumlah MK gagalnya di atas dan IPK-nya 2,5 yaitu dengan NIM 0241. Kemudian kita masuk ke mahasiswa yang tepat waktu. Tidak jauh beda dengan menampilkan dari mahasiswa yang tidak tepat waktu tadi. Di sini mahasiswa tepat waktu itu kita ambil dari on time dan on time yang apa namanya kita ambil dari on time yang lulus. Contoh dengan NIM 0254 pada tahun masuk ajaran 2023 semester 6 IPK-nya di atas 3, di sini 3,6 dan jumlah tidak memiliki jumlah MK gagal, SKS lulus di atas 110, di sini 118, status sekarang sempro dengan jumlah bimbingan 12 kali, tidak mengikuti pekerjaan, tidak mengikuti organisasi dan kehadirannya di atas 80%, di sini 95%. Lama ACC judul yaitu satu minggu, tidak melakukan cuti akademik. Progres skripsi di sini dinilai 30% atau dinilai 3. Dan di sini di prediksi on time dan diprediksi juga tahun kelulusannya pada tahun 2027.
Kemudian proyek yang sudah saya buat untuk mendeteksi kelulusan mahasiswa pada semester 6 pada tahun masuk 2023 dan pada tahun lulus yang tepat waktu 2027 dan yang tidak tepat waktu yaitu di sini saya buat di 2028 2029. Jadi kesimpulannya kesimpulannya dari proyek ini dapat dapat apa namanya disimpulkan bahwa algoritma random forest digunakan untuk memprediksi kemudian kelulusan mahasiswa ini berdasarkan berbagai faktor akademik dan non akademik. Hasil prediksi ini dapat membantu contohnya tadi program studi dalam melakukan monitoring mahasiswa secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan angka kelulusan tepat waktu. Mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin itu saja presentasi saya menyampaikan proyek tentang kelulusan mahasiswa, memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu dan tidak tepat waktu. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.